Lu pernah nggak nonton video tentang NPD lalu tiba-tiba merasa, kayaknya dia deh, mantan gua pasti narsisis? Atau jangan-jangan sekarang lu lagi mikir begitu soal seseorang yang bikin hidup lu jungkir balik? Hati-hati, karena di era semua orang bisa jadi psikolog lewat potongan konten 60 detik, kita jadi gampang banget melebeli orang dengan istilah klinis yang sebenarnya berat. Dan masalahnya, salah diagnosis itu bukan cuma soal istilah. Itu bisa bikin lu salah langkah, salah ambil keputusan, bahkan salah memahami diri sendiri. Video ini bukan buat membela pelaku manipulasi. Justru sebaliknya, gua mau ngajak lu lebih tajam. Karena nggak semua orang yang manipulatif itu punya narcissistic personality disorder. Dan nggak semua orang yang egois itu otomatis NPD. Ada beda besar antara gangguan kepribadian yang kompleks dengan perilaku manipulatif yang dipelajari. Kalau lu salah mengerti, lu bisa terjebak dua kali. Pertama karena disakiti, kedua karena salah membaca situasi. Satu, apa itu NPD sebenarnya? NPD bukan sekadar orang yang narsis atau suka selfie. NPD adalah pola kepribadian yang kaku dan menetap, ditandai dengan kebutuhan akan kekaguman yang berlebihan, rasa superioritas yang ekstrim, dan empati yang sangat rendah. Orang dengan NPD cenderung membangun citra diri grandios untuk menutupi rapuhnya harga diri di dalam. Mereka butuh validasi terus-menerus dan kalau nggak dapat bisa marah, merendahkan, atau menarik diri dengan dingin. Tapi ini penting, NPD itu pola yang konsisten di hampir semua aspek hidupnya, bukan cuma ke pasangan. Cara dia memperlakukan teman, rekan kerja, keluarga, biasanya punya pola yang mirip. Dan gangguan ini biasanya sudah terbentuk sejak lama, bukan muncul tiba-tiba karena konflik hubungan. Jadi kalau lu bertemu seseorang yang kadang egois, kadang manipulatif, tapi di sisi lain masih bisa tulus, bisa refleksi diri, dan bisa berubah, itu belum tentu NPD. Kita harus hati-hati membedakan antara struktur kepribadian yang patologis dengan perilaku buruk yang mungkin masih bisa diperbaiki. 2. Manipulasi emosional. Itu perilaku, bukan identitas. Sekarang kita geser ke manipulasi emosional. Manipulasi itu strategi, bukan identitas. Itu cara seseorang mendapatkan kontrol, perhatian, atau keuntungan lewat emosi lo. Bisa lewat guilt tripping, playing victim, silent treatment, gaslighting, atau janji manis yang enggak pernah ditepati. Bedanya dengan NPD, manipulasi bisa dilakukan siapa saja, bahkan orang yang sebenarnya tidak memiliki gangguan kepribadian. Kadang itu dipelajari dari pola keluarga, dari trauma, atau dari pengalaman masa lalu. Manipulator tahu titik lemah lu dan sengaja menekannya. Tapi di banyak kasus, mereka masih punya kapasitas empati. Hanya saja empati itu dikalahkan oleh kebutuhan untuk menang atau takut kehilangan. Ini bukan pembenaran, tapi ini perbedaan penting. Manipulasi itu perilaku. NPD itu struktur. Perilaku bisa diubah kalau orangnya mau. Struktur kepribadian jauh lebih sulit. Jadi pertanyaannya bukan cuman dia jahat nggak, tapi ini pola menyeluruh yang kaku atau strategi yang dipakai saat terancam. 3. Kenapa kita cepat melabeli? Salah satu jebakan terbesar adalah ketika lu merasa sangat tersedot secara emosional. Lu capek, bingung, merasa harga diri turun, dan akhirnya mencari jawaban cepat. Label NPD terasa memuaskan karena memberi penjelasan besar untuk luka yang besar. Tapi gua mau jujur, kadang kita butuh label itu bukan untuk memahami dia, tapi untuk membenarkan rasa sakit kita. Dan itu manusiawi. Namun, kalau lu mau benar-benar kuat, lu harus lebih objektif. Orang dengan NPD biasanya sulit mengakui kesalahan bahkan saat bukti jelas. Mereka akan memutarbalikkan narasi agar tetap jadi pusat. Sementara manipulator emosional yang bukan NPD masih mungkin merasa bersalah, meski terlambat atau tidak konsisten. Mereka mungkin defensif, tapi masih bisa refleksi. Bedanya tipis tapi krusial. Dan lu perlu mengamati pola jangka panjang, bukan cuma satu atau dua konflik. 4. Love bombing dan siklus ideal devalue. Banyak orang berhenti berpikir begitu mendengar istilah love bombing. Seolah-olah begitu seseorang terlalu manis, terlalu intens, terlalu cepat menjanjikan masa depan, berarti itu pasti NPD. Padahal, kenyataannya lebih kompleks. Love bombing adalah fase idealisasi yang bisa muncul dari berbagai motif. Pada pola NPD, fase ini biasanya bukan sekadar euforia awal jatuh cinta. Itu adalah bagian dari siklus yang lebih besar. Idealisasi, devaluasi, lalu kadang discard. Di fase idealisasi, lu diperlakukan seperti pusat semesta. Semua tentang lu terasa istimewa. Dia memproyeksikan citra pasangan sempurna ke diri lu. Tapi masalahnya, citra itu bukan tentang siapa lu sebenarnya,
melainkan tentang kebutuhan dia untuk merasa superior karena memiliki pasangan ideal. Ketika realitas mulai muncul dan lu menunjukkan kekurangan manusiawi, fase devaluasi bisa datang. Nada berubah. Kritik halus jadi sindiran. Kekaguman berubah jadi meremehkan. Dan ini terjadi berulang, bukan sekali dua kali. Sementara pada manipulasi emosional yang bukan NPD, love bombing seringkali muncul karena ketakutan kehilangan atau keterikatan yang terlalu cepat. Intensitasnya bisa menurun ketika hubungan stabil. Polanya tidak selalu ekstrem dan tidak selalu diikuti penghancuran harga diri secara sistematis. Disinilah lu harus melihat pola jangka panjang, bukan cuman fase awal yang memabukkan. 5. Cara dia merespons batasan. Kalau lu benar-benar ingin tahu apakah ini sekadar manipulasi atau sesuatu yang lebih dalam, lihat bagaimana dia merespons ketika lu bilang cukup. Batasan adalah ujian karakter. Dalam dinamika NPD, batasan sering dianggap sebagai ancaman terhadap kendali dan superioritas. Ketika lu mulai lebih mandiri, lebih tegas, atau tidak lagi mudah diatur, responnya bisa keras. Bisa berupa kemarahan meledak, penghinaan yang menyasar identitas, atau upaya membuat lu merasa bersalah karena dianggap tidak loyal. Ada unsur hukuman emosional di sana. Sementara pada manipulasi emosional yang tidak berakar pada gangguan kepribadian, responnya mungkin tetap tidak nyaman, tapi cenderung lebih situasional. Mereka bisa protes, drama, atau mencoba memutar narasi, namun tidak selalu konsisten merendahkan harga diri lu sebagai pribadi. Perbedaannya ada pada intensitas dan konsistensi. Kalau setiap kali lu bertumbuh, lu justru ditekan dan diperkecil, itu bukan sekadar konflik biasa. Itu adalah pola kontrol. Dan entah labelnya apa, pola itu tetap merusak secara psikologis dalam jangka panjang. 6. Empati. Ada atau sekadar simulasi. Empati adalah pembeda yang sangat halus tapi fundamental. Orang dengan NPD seringkali mampu meniru empati secara kognitif. Mereka tahu apa yang seharusnya dikatakan. Mereka bisa terlihat peduli di depan umum, tapi ketika situasi benar-benar menuntut pengorbanan ego, empati itu sering runtuh. Fokusnya kembali ke diri mereka. Rasa sakit lu bisa diakui secara verbal, tapi tidak benar-benar dirasakan. Sementara, manipulator emosional yang bukan NPD biasanya masih memiliki empati yang bisa muncul, walau sering dikalahkan oleh ketakutan atau kebutuhan untuk menang. Mereka mungkin defensif, tapi di momen tertentu bisa menunjukkan penyesalan yang tulus. Ini bukan berarti lu harus mentolerir manipulasi, tapi ini membantu lu membaca apakah yang terjadi adalah kekakuan struktural atau ketidakmatangan emosional. Empati palsu terasa seperti skrip yang diulang. Empati tulus, meski jarang, terasa konsisten dalam tindakan. Dan tindakan selalu lebih jujur daripada kata-kata. 7. Kenapa lu bertahan? Sekarang pertanyaan yang lebih tidak nyaman. Kenapa lu tetap di sana? Baik itu NPD atau manipulasi emosional, pola itu tidak bertahan sendirian. Ada bagian dari diri lu yang terlibat. Mungkin lu sangat empatik dan percaya semua orang bisa berubah. Mungkin lu terbiasa membuktikan nilai diri lewat pengorbanan. Atau mungkin dinamika ini terasa familiar, karena mirip pola masa kecil yang belum selesai. Orang dengan kecenderungan NPD sering tertarik pada pasangan yang suportif dan toleran. Manipulator emosional juga demikian. Mereka menemukan ruang di orang yang sulit mengatakan tidak. Jadi alih-alih hanya fokus pada label, coba lihat dinamika timbal baliknya. Ini bukan menyalahkan korban, tapi memberi lu kembali kendali. Karena selama lu hanya sibuk menganalisis dia, lu lupa membangun batas di diri sendiri. Dan perubahan terbesar seringkali bukan ketika dia sadar, tapi ketika lu berhenti menoleransi pola yang sama. 8. Bahaya overdiagnosing di era konten cepat. Di zaman konten psikologi yang viral, istilah seperti narsisis, gaslighting, atau toxic jadi terdengar sehari-hari. Ini membantu banyak orang sadar akan pola berbahaya, tapi juga membawa risiko simplifikasi. Sedikit egois langsung disebut narsisis. Sedikit defensif langsung dianggap manipulatif. Padahal manusia kompleks. Kita semua punya sisi gelap, punya momen tidak dewasa. Kalau lu terlalu cepat mengklasifikasi, lu bisa kehilangan kemampuan membaca konteks. Overdiagnosing juga bisa membuat lu hiperwaspada. Lu jadi sulit percaya, selalu mencari tanda bahaya bahkan di hubungan yang sehat. Ini bisa merusak kesempatan untuk membangun koneksi yang stabil. Jadi penting untuk tetap kritis tapi tidak paranoid. Lihat frekuensi, intensitas, dan dampaknya. Apakah harga diri lu terkikis secara konsisten? Apakah pola itu terjadi berulang tanpa perbaikan? Kalau ya, itu bukan sekadar salah paham. Tapi kalau tidak, mungkin yang dibutuhkan adalah komunikasi dan pertumbuhan,
bukan label patologis. Kalau video ini bikin cara pandang lu berubah, atau setidaknya bikin lu mulai mikir 2 kali sebelum melabeli seseorang, itu artinya lu lagi bertumbuh. Dan di channel ini, kita bakal terus bahas pola-pola psikologis yang sering nggak kelihatan, tapi diam-diam mengatur hidup lu. Tentang hubungan, tentang luka batin, tentang kenapa kita sering terjebak di siklus yang sama. Jadi kalau lu pengen makin tajam baca situasi, makin kuat pasang batas, dan nggak gampang kebawa emosi atau istilah viral, langsung subscribe sekarang. Biar setiap video berikutnya nggak cuma lewat di timeline, tapi benar-benar jadi bahan refleksi buat hidup lu sendiri